Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Majelis Tadabbur Quran IKADI Kota Mojokerto yang saya hormati, izin mengawali dengan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Wahaikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dari para ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng bersama-sama kita awali dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan hamdalah. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillahi ala ukhuwah. Alhamdulillahi ala istiqamah. Walhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi Ustadz Haris selaku Ketua IKADI Kota Mojokerto, para ustadz, ustazah sekalian, bapak ibu dan adik-adik yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan sebaik-baik kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika saya lewat rute yang tadi, karena cukup lama saya tidak ke sini, Pak. Hampir tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah tahun 1440. Sekarang tahun berapa, Pak? 47. 47 apa 48? Ayo, 48. Terakhir saya ke sini itu tahun 47. 1447. Berarti tahun yang lalu nggih? Iya, jadi saking lamanya tadi itu saya sudah mau belok sini tadi. Tadi saya tanya beliau, loh kok yang sebelah sana kok nggak rame-rame lagi? Iya, pasar tadi saya tanya. Saking lamanya saya nggak ke sini. Pas masuk sini, kok ada janur melengkung? Wih, ada yang nikah ini ya. Saya kira apakah saya sudah disiapkan pernikahan di sini atau gimana? Kok acara kajian kok berubah pernikahan janur kuning melengkung? Masya Allah. Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya izin di Majelis Tadabbur Quran, di kesempatan kali ini masih bisa bersemuka kembali dengan Bapak Ibu dan juga adik-adik. Hadirin Bapak Ibu, dulu pernah saya menyampaikan di sini tadabbur surat Yusuf. Nah, ini sebenarnya memiliki keterkaitan karena ini adalah sebenarnya puncak dari kisah Yusuf, yaitu bersama ayahnya yaitu Nabi Yakub. Surat Al-Baqarah ayat ke-133 ini berbicara tentang sosok ayah dari Nabi Yusuf. Namun sebenarnya tema di kesempatan kali ini yaitu obrolan pulang. Ini sebenarnya adalah kita mencoba untuk mengawali mengingat apakah kita itu sudah mencintai Rasulullah SAW. Karena kita tahu insya Allah di bulan ini kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, saya ingin menyampaikan ada satu semangat yang seharusnya kita miliki di Maulid Nabi tahun ini, yaitu kita mencoba meniru apa yang pernah Rasulullah lakukan tapi belum pernah kita tiru sampai detik ini. Kan kita ingin meniru Rasulullah, tapi Rasulullah ini kan sudah banyak melakukan segala hal yang bisa kita tiru, kita teladani. Nah, pertanyaannya sampai saat ini apa yang belum kita tiru yang sudah pernah dilakukan Rasul tapi kita belum pernah melakukannya? Mungkin jika saya boleh menebak, yang belum kita contoh dari Rasulullah, yang belum pernah kita coba tiru, yaitu adalah tentang obrolan pulang. Ngobrolin tentang kepulangan. Apa itu?
Coba perhatikan di Al-Baqarah 133 yang menjadi rujukan kita Bapak Ibu sekalian. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Menjelang kematiannya, Nabi Yakub kemudian ngajak anak-anaknya itu ngobrol. Berarti ngajak ngobrol apa, Bu? Ibu, ngajak ngobrol apa Nabi Yakub? Kematian. Nah, maka yang saya maksud dengan pulang di sini itu adalah kematian. Jadi kata pulang yang saya maksud di sini itu adalah kematian. Izin bertanya, bapak-bapak yang sudah ngobrolin kematiannya, Pak? Halo? Bapak-bapak, ibu. Ibu sudah ada yang ngobrolin kematiannya? Wahai anakku, bagaimana jika besok ibumu tiada? Sudah ada yang pernah ngomong gitu, Bu? Belum? Ya, waktunya kita ngomong ya. Nanti setelah ini. Nah, yang menarik adalah ternyata kata menjelang kematian di sini, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Kata hadara diartikan menjelang kematian. Itu bukan menandakan Nabi Yakub sedang dalam kondisi sakaratul maut. Oh, enggak. Kalau sakaratul maut biasanya enggak iso ngobrol. Benar, Bu? Ibu, Bapak pernah mengalami sakaratul maut? Enggak. Oh, iya. Kalau sudah sakaratul maut kan enggak mungkin hidup sekarang ya. Namanya aja sakaratul maut. Setelah sakarat baru maut. Berarti kalau ibu sudah maut berarti enggak mungkin hidup. Berarti ibu bapak belum pernah mengalami sakaratul maut. Cuma kan minimal bapak ibu tahu kalau orang lagi sakaratul maut iso ngobrol napa mboten, Pak? Enggak bisa. Bisanya cuma terdiam. Lalu sama anaknya ditalkin, nggak bisa ngobrol. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini bukan dalam kondisi menjelang kematiannya, adalah kesadaran dirinya itu sudah tua. Karena tanda tua itu tanda mau pulang. Dan melihat bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sana, ini kayaknya tanda-tandanya sudah mau pulang kayaknya ini Bapak Ibu ya. Benar apa tidak? Nah, coba saya pastikan ini. Ibu, Bapak, tolong jawab pertanyaan saya. Siapa nama, adik-adik boleh juga sih menjawab. Siapa nama malaikat pemberi rezeki? Oh, cuma 2 yang menjawab. Ya, pertanyaan kedua, saya ganti. Bapak, Ibu, siapa nama malaikat pencabut nyawa? Bapak Ibu lebih kenal malaikat Israel daripada malaikat Mikail. Berarti itu menandakan Bapak Ibu sudah dekat dengan malaikat Israel ini. Ini kayaknya sudah akrab kayaknya ini. Berarti Bapak Ibu sebentar lagi ketemu Israel ini ya. Hadirin jamaah sekalian, kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya mengambil satu prinsip, setiap tahun ketika mau Maulid Nabi, ayolah kita mencoba mengevaluasi apa amalan Rasulullah yang belum pernah kita lakukan di tahun ini. Setiap tahun seperti itu prinsip saya. Tahun lalu seperti apa yang belum pernah kita lakukan? Oh, sampai tahun ini berapa amalan yang belum pernah kita lakukan, dan apa amalan itu? Cobalah kita amalkan. Nah, itulah semangat kita mempelajari obrolan pulang. Hadirin, kalimat menjelang kematian ini diantaranya dimaknai adalah mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas, maka diminta untuk mengingat tentang pulangnya. Saya menggunakan bahasa pulang, bukan mati. Soalnya enak yang diomongkan yang mana ini? Pulang apa mati, Bu? Enaknya pulang saja ya. Iya, karena bagaimanapun kita itu pasti takut akan mati. Maka kata-kata ulama itu indah sekali. Apa kata ulama menyampaikan? Dikatakan oleh ulama di sini itu adalah tidak ada kata siap untuk kematian.
tetapi untuk kematian, tetapi yang ada hanya mempersiapkan. Bapak Ibu, untuk urusan pulang ada yang siap Pak? Ada yang siap mati Bu? Tidak ada. Sekaliber, sekelas Umar bin Khattab ditanya, siap mati wahai kau Umar? Apa jawaban Umar? Aku saja tidak siap. Padahal kita tahu Umar ini satu di antara sahabat Rasul yang dijanjikan masuk surga loh. Sudah terjanjikan oleh lisan Rasulullah masuk surga, ditanya mati, siap? Gak siap. Apalagi siapa? Panjenengan apa anak-anak Bu yang lebih cepat matinya dulu ini kayaknya? Mas? Lebih cepat mati Mas atau orang tua? Enggak, saya nanya, pilihannya cuma 2. Anak kecil atau anak tua Mas yang cepat mati Mas? Adik yang cepat mati itu anak kecil atau orang tua, Dik? Oh, orang tua. Oh, orang tua loh, Bu. Iya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita memang sadar kalau kematian itu tidak ada yang tahu kapan. Tapi menariknya, fenomenanya semakin banyak yang meninggal itu anak muda loh. Serius, Dik. Kenapa? Pernah saya sampaikan, anak muda itu pintu kematiannya 10. Kita orang tua pintu kematiannya cuma 2. Kalau enggak usia, ya sakit. Tapi kalau anak muda pintu kematiannya 10. Kira-kira mana yang lebih cepat mati, Ibu, Bapak? Yang 10 apa yang 2 pintunya? Yang 10. Contoh, pintu pertama kematian anak muda, semisal contohnya nih, misalnya itu ngetrek. Do you know ngetrek? Ngetrek. Itu maaf Ibu, saya belum pernah menemukan kakek-kakek ngetrek. Belum pernah saya ngelihat kakek-kakek ngetrek. Nggak pernah. Padahal kan itu pintu kematian. Biasanya ngetrek siapa? Anak muda. Saya belum pernah mendengar berita nenek-nenek gantung diri putus cinta. Padahal itu pintu kematian yang biasa didalami oleh anak muda. Saya belum pernah mendengar ada nenek-nenek kemudian meninggal karena miras. Nggak ada. Pasti itu anakmu muda. Berarti pintu kematian anak muda lebih banyak daripada kita. Maka maaf, beribu maaf, nggak ada yang salah dengan membincangkan tentang pulang. Maka dikatakan oleh Nabi Yakub tadi itu tanda kematiannya itu kapan? Usia 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Mereka yang usianya 40 tahun, ayolah obrolkan tentang kematian. Maka di titik ini kata-kata kematian ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya ta'zimi, Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan satu hadis yang mana menceritakan bagaimana obrolan suami istri ini tentang kepulangannya, Pak. Maka sekali lagi ini semangat kita meniru, mencontoh apa yang dilakukan Rasul yang khusus tahun ini belum pernah kita lakukan dari yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Aisyah meriwayatkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang setelah menghadiri pemakaman jenazah di kuburan Baqi. Setelah pulang dari makam Baqi, lalu apa yang terjadi? Lalu ia mendapatiku, kata Aisyah, di rumah, sementara kepalaku, kata Ibunda Aisyah, itu pusing. Kata Ibunda Aisyah, kepalaku pusing. Rasulullah pulang dari mana, Bapak? Pekuburan Baqi, makam. Izin bertanya, konteksnya ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Rasulullah habis memakamkan sahabatnya di makam Baqi. Dari makam pulang
istrinya curhat. Curhatnya apa, Bu? Pusing. Saya mau bertanya ibu-ibu, kalau seorang istri curhat, pinginnya itu didengar atau dikasih solusi? Sebentar Pak, kita dengarkan dulu jawaban para ibu-ibu ini ya. Ibu kalau lagi curhat, pinginnya itu ibu cuma didengar saja, atau ibu kemudian dikasih nasihat, dikasih solusi? Nah itu bapak-bapak dengar ya, didengar tok. Jadi kalau isi curhat, oh iya. Oh iya. Nah menariknya Rasulullah ini nggak seperti itu. Rasulullah malah memberikan komentar kepada apa yang diceritakan Ibunda Aisyah. Apa komentarnya Rasulullah? Dan aku berkata, kata Ibunda Aisyah nih, aduh sakitnya kepalaku, kata Ibunda Aisyah. Aduh sakitnya kepalaku. Kalau dalam ilmu redaksi hadisnya itu wa ana warasaah, aku sakit ya Rasulullah kepalaku. Yang ngomong Ibunda Aisyah, ibu. Coba kalau yang ngomong Ibu Peggy Melati Sukma, ngomongnya pusingnya gimana, Bu? Pusing gitu kan, Bu ya. Nah ketika Ibunda Aisyah ini curhat, aduh sakitnya kepalaku, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menariknya ini, berucap hal yang sama. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Justru aku, wahai Aisyah, di kalimat ini yang lebih pusing kepalaku, yang sakit kepalaku, kata Rasulullah, yang sakit kepalaku ini. Ibu, istri curhat kepala pusing, suaminya bilang, aku lebih pusing, Bu. Apa rasanya, Bu? Apa rasanya? Mulai kan di sini rotok-rotok, kenapa, Bu? Rotok kesel. Kata anak zaman sekarang, anak-anak kecil Mojokerto itu KZL. Kezel, ya, mulai kezel Ibunda Aisyah, dan kita lihat nanti ujungnya bagaimana. Lalu tiba-tiba belum selesai Ibunda Aisyah mungkin mau ngomong sesuatu, Rasulullah masih melanjutkan ucapannya. Apa kata Rasulullah? Beliau berkata lagi, kata Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah berucap lagi, apa masalahnya bagimu? Ma dorruki, wahai istriku Aisyah, apa sih masalahmu, cuma pusing saja kok. Dilanjutkan, jika engkau meninggal, lihat kalimatnya, jika engkau meninggal, tenang, tak urus semua jenazahmu, tak mandikan, fagosal tuki, wakafan tuki, aku kafani, wasolaitu alaiki, aku sholatkan kamu, wadafan tuki, aku kuburkan kamu, tenang, tak urus semua urusan jenazahmu. Ibu, tadi kan Ibunda Aisyah sudah mulai KZL. Tiba-tiba Rasulullah membahas pulangnya Ibunda Aisyah. Hei istriku, tenang saja, habis ini kau mati kok. Emang ada masalah kalau kau mati? Gak ada, tak urus semua jenazahmu. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan Ibunda Aisyah, Bu? Niatnya itu mau curhat sakit kepala, tiba-tiba suami malah ngomentari, aku lebih pusing daripada engkau. Dilanjutkan, tenang, mari ini mati kok ya. Habis ini kau mati wahai istriku. Kau kan habis ini mati. Kalau kau pun kamu mati, tenang, tak urus semua jenazahmu. Maaf Ibunda Aisyah, KZL atau marah atau marah? KZL BGT, Bu ya. Pasti KZL BGT Bapak Ibu. Kenapa? Coba lihat lanjutan ucapannya Ibunda Aisyah ketika Rasulullah mengatakan, aku akan memandikanmu mayatmu, aku akan mengafanimu, kata Rasulullah, serta menyolatkanmu dan menguburkanmu. Oke? Maka aku berkata, siapa aku di sini? Aisyah. Lihat ucapan Ibunda Aisyah bagaimana Bapak Ibu. Sepertinya
Di sini, aku melihatmu. Demi Allah, jika engkau melakukan hal itu, lalu setelah menguburkan aku, engkau pulang ke rumahku. Ada kalimat rumahku loh Pak di sini. Lalu kau akan tidur di rumahku dengan sebagian istrimu yang lain. Kalimatnya ada kata rumahku loh Pak, Ibu, rumahku. Suami istri marah-marahan. Lalu suami bilang, "Mama, keluar dari rumah ini." Kata istrinya, "Ini rumahku." Ayo, itu kalimat yang mana Bu yang menang? Yang menang yang mana? Yang ngusir apa yang kalimat ini rumahku? Sudahlah Pak, harus kita akui Pak ya. Kalau melawan ras terkuat di dunia, gimana lagi Pak ya. Kalimat rumahku itu penegas, wahai Rasulullah, enak kau nanti setelah menguburkan aku, kau akan datang ke rumahku, kau akan kumpul-kumpul dengan istrimu, kau akan senang-senang dengan istrimu di rumahku. Dan ini adalah nada kemarahan Ibunda Aisyah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat apa yang diucap Ibunda Aisyah. Lalu beliau pun tersenyum. Siapa yang tersenyum? Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, enak sekali engkau wahai suamiku, ketika engkau sudah menguburkan aku nanti, kau akan kembali ke rumahku, kau akan kumpul bersenang-senang dengan istrimu di rumahku. Rasulullah cuma tersenyum. Bapak-bapak, salah satu rumus jika terjadi problematika rumah tangga, maka yang dilakukan adalah tersenyum. Ibu-ibu juga harus memahami tersenyumnya suami ini apa? Untuk memberikan ketenangan. Kenapa hadirin? Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, begini. Jika kita mendapati satu komunikasi obrolan yang memiliki konflik masalah suami istri, maka solusinya mengambil contoh Rasulullah itu ada 3 Bapak Ibu. Khususnya ini Ibu tolong dipahami, ini untuk bapak-bapak, karena bapak-bapak yang memegang kendali dari apa Pak? Dari rumah tangga. Cerdas Ibu. Jika ada obrolan yang bersifat konflik, obrolan yang di situ ada konfliknya, maka yang dilakukan pertama adalah itu hanya sebatas pastikan itu rasa, hanya rasa. Maka jika rasa cukup tersenyum. Yang kedua yang Bapak lakukan adalah kalau setelah tersenyum, Bapak kalau perlu kemudian menjelaskan, tapi dengan baik. Menjelaskan tanpa kata menyakiti. Dan yang ketiga Pak, ini yang dilakukan Rasul. Apa itu? Tinggalkan tempat itu secepatnya. Loh, serius. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan dari kisah-kisah, Bapak Ibu sekalian, inilah cara yang dilakukan Rasulullah supaya tidak rame. Kenapa? Maaf. Misal ini Bapak Ibu, misal. Ada suami, ada istri, kadang bertengkar. Suami menyakiti istrinya itu paling mudah tersakiti perasaan ibu itu oleh gerak tubuh suami, gerakan suami, atau oleh ucapan suami Bu? Ucapan Pak. Kata-kata suami itu akan menyakiti istri. Benar Bu ya? Benar. Apa yang dilakukan istri? Melawan. Pasti itu. Istri akan melawan dengan apa? Kata-kata. Berarti kata-kata versus kata-kata.
Pertanyaan saya, siapa yang menang? Cerdas, istri. Istri nomor 1. Oke. Karena suami kalah loh. Iya Bapak Ibu, benar. Polanya sudah seperti itu. Suami kita Pak baru ngomong 1 kalimat, istri sudah 1 paragraf. Maka kita akan kalah. Pertanyaannya, kalau kita kalah, mau nggak Pak? Laki-laki kalah dalam perebutan konflik akan kemenangan. Mau kalah kita Pak? Nggak mau, karena kita adalah pimpinan. Muncul ego kita. Apa yang kita lakukan? Para laki-laki pada umumnya mengambil kemampuan yang tidak dimiliki istri, yang namanya kemampuan fisik. Maka suami memunculkan kemudian setelah kata-kata fisik. Maka kalau sudah fisik, yang menang siapa Pak? Suami. Menang suami. 1-1. Istri kan kalah secara fisik, maka pasti ketika kejadian itu terjadi, istri akan mencari barang bantuan. Piring, gelas, panci, ya, macam-macam Bu ya. Tapi di sisi inilah karena ada fisik, maka nanti akan terjadi sebuah istilah KDRT. Termulai apa KDRT Bapak Ibu? Termulai kata-kata dari suami. Maka mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak bisa menjaga lisan, mendingan lakukan yang 3 ini tadi Pak. Kenapa? Karena yang diucapkan istri pada umumnya Pak, izin Bapak-bapak, kita kan paling gregeten ucapannya istri. Bener Pak? Bener? Loh kok meneng toh? Oh intonasinya, beliau intonasinya. Oh iya, benar-benar beliau, benar-benar intonasinya yang kita tidak suka. Bapak, benar kan kata bapak gitu, tapi intonasinya bapak, lah kan beda lagi Pak ya. Katanya benar, intonasinya yang nggak suka. Oh iya benar ya. Hadirin Bapak dan Ibu, Rasulullah itu melakukan 3 hal ini. Contoh ini, nanti kita akan bincangkan kenapa Rasulullah itu tersenyum. Yang pertama, pastikan itu hanya rasa. Kalau rasa, ya sudah tersenyum saja. Maaf, obrolan yang kita bahas tentang pulangnya, tentang Rasulullah mengatakan kematian kepada Ibunda Aisyah, ini dalam kondisi apa? Serius? Apa santai? Santai. Santai. Bukan yang serius Ibu. Karena mau tidak mau kalau membincangkan tentang pulang, itu tolong yang santai saja, dalam kondisi santai, jangan kondisi serius, jangan. Wahai anak-anakku sekalian, Ibu besok mau mengumumkan sesuatu hal yang penting. Jangan lupa besok pukul 7 kita akan berkumpul di ruang keluarga. Tidak boleh ada satupun yang terlambat. Ada hal yang penting sekali akan Ibu sampaikan. Itu horor Bu. Iya, itu horor itu Pak. Kayak khawatir itu tanda-tanda memang. Tapi kalau Bapak Ibu lagi santai main sama anak, lagi nonton TV, lagi ngobrol, lagi kopi atau apapun lah, tiba-tiba Ibu bilang, "Nak, gimana kalau mamamu besok meninggal? Kira-kira kamu mau melakukan apa? Apa yang mau kamu kerjakan?" Sebagaimana Nabi Yakub tadi, apa kalimatnya? Kalau besok ayah meninggal, kamu menyembah siapa? Kan gitu pertanyaannya tadi, Al-Baqarah 133. Kalau besok ayah meninggal, kira-kira kamu mau melakukan apa? Apa yang mau kamu kerjakan? Itu menjadi hal yang biasa Bapak Ibu, obrolan kematian itu atau obrolan pulang itu. Maka kenapa Rasulullah SAW kemudian fatabasama? Karena obrolan itu bukan obrolan yang serius. Meskipun Ibunda Aisyah menimpalinya dengan serius, sampai marah tadi Ibunda Aisyah. Tapi dari awal obrolan pulang itu bukan hal yang serius, tapi akan memberikan sebuah keseriusan nantinya dalam perasaan keluarga. Benar Bapak Ibu. Kita yang ngobrol ini mungkin tidak serius kita katakan. Saya misalnya mengatakan sama beliau, "Ustadz, gimana kalau saya besok meninggal?" Kata beliau, "Ya nggak apa-apa Ustadz duluan aja, nggak apa-apa." Kata beliau misalnya kan, ya bagi saya juga nggak apa-apa, biasa saja. Saya tidak menuding beliau mendoakan saya besok mati, enggak. Karena dari awal saya ngobrolnya tidak serius. Tapi yang nanti mendengarkan Bunda, Bapak, itu pasti memiliki minimal di sini ada sebuah pertanyaan, dan itu pasti sebuah keseriusan. Minimal membuka rasa
bahwasanya anak-anak kita akan sadar orang tuanya akan pulang. Saya ngomong sama anak saya, gimana kalau ayahmu meninggal? Gimana ayahmu wafat? Dan lain sebagainya. Apa jawaban anak saya? Dia mungkin jawabnya santai. Ya kan takdir itu hanya Allah yang tahu ya tentang meninggal. Saya bilang iya memang. Cuma ayah mau nanya ini, kalau ayah meninggal besok kamu ngapain yang kamu kerjain? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya ngomong tentang kematian saya itu cuma 4 kali selama ini sampai detik ini. Tapi anak saya selalu menanyakan tentang agenda saya. Kayak hari ini tadi itu nanya, sampai jam berapa ya di Mojokerto? Sampai jam segini. Oh ya sudah. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan anak saya, dan itu menggugah kesadaran anak saya sehingga dia itu lebih peduli dengan saya. Dan dia banyak bertanya tentang aktivitas saya. Saya akui di situ ada kekhawatiran dia. Tapi bagi saya bukan kekhawatiran, tapi adalah kepedulian anak kepada orang tuanya. Jika Bapak Ibu tidak percaya, bincangkan, obrolkan kepulangan kita, walau sekali seumur hidup. Sekali saja seumur hidup, dengan niatan mencontoh sunnah Rasulullah SAW hadis ini tadi. Jika ini obrolan suami istri, ya monggo. Kalau nggak ke anak belum siap, masih kecil, nggak ada masalah. Tapi obrolkan kepada suami istri. Saya sudah menyampaikan hal ini kepada istri saya dengan kalimat apa? Serius apa kalimat guyon? Guyon. Saya nanya sama istri saya, Bun, kalau besok ayah meninggal, Bunda nikah lagi apa enggak? Ayo, lu sudah saya ucapkan ini. Coba ibu-ibu jawab. Kalau ibu-ibu dapat pertanyaan itu dari suami, apa jawaban ibu? Halo, ayo Bu. Kenapa Bu? Apa Bu? Loh, insya Allah nikah atau enggak, kan gitu tadi pilihannya. Ayo, kalau ibu-ibu ditanya sebagaimana istri saya mendapatkan pertanyaan dari saya bilang, Bun, kalau besok ayah meninggal duluan nih, Bunda nikah lagi apa enggak? Anggap saja ini pertanyaan dari suaminya ibu. Ayo, tolong ibu-ibu jawab. Oh iya. Iya Pak. Ibu-ibu tahu apa jawaban istri saya? Istri saya menjawab gini, ya, ingat ya konteksnya apa tadi? Guyon. Istri saya bilang, ya, bahwa aku sendiri sudah minta sama Allah, kalau bisa aku dulu yang meninggal sebelum ayah. Saya tanya, loh kenapa Bunda kok minta meninggal dulu sebelum ayah? Soalnya itu Bunda nggak bisa hidup tanpa ayah. Pokoknya so sweet ya istri saya itu ya. Lagi seneng-senengnya tiba-tiba istri saya nanya balik. Gantian ya nanya ya. Tadi kan Bunda yang mau meninggal dulu sebelum ayah. Nah sekarang Bunda nanya, kalau Bunda meninggal dulu sebelum ayah nikah lagi apa enggak? Bapak-bapak anggap saja ini pertanyaan istri Anda. Apa jawaban Anda? Hei bapak-bapak sekalian, ayo Pak, Bapak Kak wani jawab, ada istri di belakang. Ada istrinya di belakang ini kayaknya ya. Bapak kira-kira lihat sikon. Ibu saja loh berani menjawab tadi Pak. Kenapa Bapak tidak berani menjawab? Ayo Bapak-bapak, kira-kira kalau misalnya istri meninggal duluan, wahai para suami di sini, nikah apa tidak? Bener ibu-ibu, beliau-beliau terdiam di sini ya. Tersenyum aja. Oh tersenyum saja. Ya sudah Ustaz, tersenyum saja. Bapak nggak pingin tahu jawaban saya Pak, ketika istri saya nanya gitu. Pingin tahu apa enggak? Kalau enggak pingin ya enggak tak beritahu. Pingin tahu? Oke, saya beritahu. Lalu saya menjawabnya gini, Bunda, kepada istri saya, Bun, enggak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Itu tak jawaban saya Pak. Lu kan benar, sesuatu pertanyaan yang sudah pasti jawabannya enggak perlu ditanyakan. Sudah kelihatan orang itu menggelepar kehausan, lalu ditanya, haus ya? Enggak usah. Itu pertanyaan mohon maaf nggak tepat itu. Kalau sudah pasti jawabannya nggak usah ditanyakan. Bener kan Pak? Yang pasti apa jawabannya Pak? Halo? Berarti yang pasti jawabannya apa? Yang pasti aja. Apa Bu? Yang pasti jawabannya? Iya. Itu kan ibu, bukan saya yang jawab. Pokoknya jawaban saya cuma itu toh Pak. Kasih saya. Sudahlah Bun, nggak usah menanyakan pertanyaan yang sudah pasti jawabannya.
Apa pasti jawabannya saya bilang yang pasti jawabannya. Pokoknya jangan ditanyakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan di antara pasangan suami istri itu kan obrolannya itu pasti tentang rasa. Hanya luapan rasa, bukan fakta. Makanya Rasulullah itu banyak mengucapkan kalimat tersenyum. Karena sebenarnya obrolan antara suami istri itu hanya tentang rasa, bukan fakta. Misalnya nih, istrinya bilang, aku benci sama papa. Itu hanya rasa, bukan fakta loh Pak. Tapi kita laki-laki menganggap itu fakta. Aduh, bojoku wis benci ambek aku. Wah, berarti ada sesuatu yang harus aku lakukan dan aku buktikan kalau aku masih mencintainya. Kan gitu Pak. Padahal yang ditanyakan kan cuma rasa, lagi ngersulo, lagi gak enak. Bapak pernah ditanya oleh istri kalimatnya gini enggak? Wahai suamiku, kok bener-bener suamiku apa gak sih? Bapak ini bener-bener bojoku tak gak? Itu fakta apa rasa Pak? Hanya rasa. Tapi Bapak anggap itu fakta. Kalau fakta berarti butuh bukti. Lalu Bapak masuk ke kamar, lalu ngambil surat nikah, lalu ditunjukkan ke istrinya. Ma, aku bojomu sing asli loh Ma, ini loh buktinya Ma. Tidak Bapak Ibu, semuanya itu insya Allah mayoritas berbicara tentang rasa. Maka Rasulullah beberapa kali itu selalu membilangkan dengan kalimat tersenyum. Coba lihat kalimat yang ini. Ibunda Aisyah marah kepada Rasulullah. Alasta tazumu annaka Rasulullah, kata Ibunda Aisyah di sini. Alasta tazumu annaka Rasulullah. Rasul, kau ini benar-benar utusan Allah atau enggak sih? Ayo. Kan enggak mungkin Ibunda Aisyah meragukan keimanannya kepada Rasulullah kalau Rasulullah adalah utusannya Allah. Tapi kan kalimat ini kan, mohon maaf kan, enggak pantas diucapkan kepada seorang Rasul. Kayak tadi seorang istri ngomong sama bapak kepada suaminya, papa ini suamiku bener tak? Bapak saja nggak pernah mendapati ucapan istri kayak gitu kan? Lah, Rasul sudah pernah mendapati gitu loh Pak, dari Ibunda Aisyah. Kenapa Ibunda Aisyah menanyakan ini? Karena lagi jengkel. Tapi Rasulullah tidak menganggap ini adalah sebuah keseriusan. Maka apa yang diucapkan kemudian? Tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Fatabassama Rasulullah. Rasul cuma tersenyum Bapak Ibu. Maka di titik ini Pak, sekali lagi saya minta supaya tidak banyak konflik yang terjadi. Jika ada kemudian komunikasi obrolan, maka silakan tersenyum. Tapi Ibu juga jangan marah. Loh, tambah guyu wong iki. Jangan Ibu. Iya, waras ta. Kita lagi kenceng-kencengnya, keras-kerasnya kayak gini. Kok masih sempet-sempetnya tersenyum? Jangan Ibu, ya, karena memang inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat tersenyum inilah yang menjadikan obrolan itu menjadi obrolan yang biasa, bukan hal yang horor Bapak Ibu. Tapi kenapa sih kok kita itu takut membincangkan kematian? Kenapa Pak? Pasti jawabannya cuma satu, gak siap. Karena apa? Karena kalimat ucapan adalah sebuah doa. Nek kadung ngomong saiki Ustaz, nek sesuk kedaden piye? Ma, gimana kalau aku besok meninggal? Kata mamanya, hus, hati-hati lho Pak, nek sesuk kedaden piye? Kita terkena pada kalimat ucapan adalah sebuah doa. Itu kalau pada wilayah yang serius. Sekali lagi, obrolan tentang pulang ini bukan hal yang serius. Sampaikan dengan cara yang biasa, yang santai. Tapi minimal kita bincangkan walau sekali seumur hidup Bapak Ibu. Kenapa sebenarnya kok ini perlu dibincangkan? Karena urusan pulang itu kan seharusnya urusan yang menyenangkan atau menegangkan. Pulang, bukan kematian. Kata pulang, menyenangkan atau menegangkan? Menyenangkan. Tuh tanya sama adik-adik yang di sekolah. Kata gurunya, ayo sekarang waktunya pulang dipercepat. Nggak usah jam 12, sekarang jam 9 sudah pulang. Silakan nak pulang sekolah. Apa yang terjadi Bu? Pak dengan anak-anak? Mas? Seweneng anak-anak. Apalagi kita dulu ya, zaman dulu ibu guru rapat, semuanya pulang lebih cepat. Senang Pak kita pulang. Dan panggilan pulang pun kan seharusnya senang.
Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayolah pulang dengan senang, radiyah. Tapi kenapa kalau kita suruh berbicara pulang kok malah menegangkan? Padahal dari awal membincangkan ini hanyalah untuk supaya kita senang ngobrolinnya, bukan hal yang menegangkan. Saya buktikan Bapak Ibu, ini yang saya kaitkan dengan materi yang dulu sekali pernah saya sampaikan di majelis kita ini. Bapak Ibu tadi malam ngapain? Istirahat, tidur, atau mati? Tadi malam Bapak Ibu kan istirahat. Saya tanya, Bapak Ibu istirahat. Tadi malam istirahat. Itu tidur atau mati? Ayo. Tidur atau mati, Bu? Ibu bilang sama suami apa? Pak, aku mau tidur. Kata ibu kepada suami, mau tidur. Terjadi obrolan enggak? Terjadi obrolan? Terjadi obrolan. Ibu bilang, Pak, tak turu dulu Pak ya. Engko aku tangi jam luru insyaallah tak masak marono ya. Yang ini. Ada obrolan tentang mau tidur. Padahal aslinya tidur kita itu mati, Bu. Dari mana? Ibu buka, Bapak buka surat ke-39 ayat yang ke-42. Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saat kita tidur Bapak Ibu, di ayat itu diinformasikan ruh kita itu diambil sama Allah. Kalau tubuh ruhnya diambil, berarti tubuh itu kita sebut mati. Tubuh kita ketika tidur, ruh kita diambil sama Allah. Kalau Allah takdirkan yang tidur ini mati, ruhnya tetap dipegang sama Allah. Tapi kalau yang tidur ini Allah takdirkan masih hidup, ruhnya wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Allah kirim lagi, nanti ada sendiri takdirnya kapan dia wafat. Berarti tadi malam sebenarnya kita ini mati. Meskipun kita sebut aktivitasnya tidur, tapi minimal waktu kita mau tidur ada obrolan. Kalau ada obrolan tidur, kenapa nggak ada obrolan mati? Kenapa kita takut ngobrolin pulang? Padahal tiap malam kita ngobrolin pulangnya kita loh, dalam konteks mati di sini. Dan bahkan Bapak Ibu sebenarnya menyadari hal ini. Maka ketika Bapak ngomong sama Ibu, Bu, tak sare sih Bu yo, tak turu sih, tak tilem sih, tak turu sih, tak tidur dulu ya. Tapi beberapa detik kemudian kita ngomong sama Allah, tidur apa mati? Sama Allah. Laporannya sama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa Bu arti kata amut di sini? Apa artinya amut? Amut artinya mati. Berarti ibu ngomong sama Allah apa? Mati. Ibu ngomong sama suami sing bener ndi? Ayo yang bener yang mana berarti? Ayo. Mati apa tidur? Halo? Saya ulangi lagi. Ibu ngomong sama bapak tidur. Tiba-tiba ibu ngomong sama Allah, amut, mati. Allah mati. Tidur mati. Yang benar mati. Berarti malam ini ibu ngomong sama suami apa Bu? Pak, tak mati dulu ya. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Itu seakan-akan Allah memberikan kita pesan, obrolan pulang itu obrolan yang biasa, karena tiap malam kita sudah membincangkan obrolan itu. Ayolah kita obrolkan walau sekali lagi seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada orang yang ingin kemudian meninggal dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Memang menenangkan, tapi lebih nanti puncak dari menenangkan kematian kita itu menyenangkan. Maaf, ibu melihat anak-anak yang rukun itu senang apa tenang? Jujur. Anak-anak rukun main bareng, lari-larian, membuat perasaan ibu senang apa tenang? Loh kok beda jawaban ini? Ibu melihat anak-anak rukun, guyup antar anaknya putra putri panjenengan main bareng, saling canda, tenang, ademe apa? Ya Allah, arek-arek kira nyenengno. Ayo, senang apa tenang? Astagfirullahaladzim, muncul pilihan ketiga, tenang dan senang. Islam selalu mengajarkan pilihan itu cuma dua. Kalau tidak pahala, dosa. Kalau tidak surga, neraka. Kenapa cuma dua? Karena untuk memberikan kemudahan kita memilih. Persentase kebenarannya kan 50%, Pak, kalau pilihannya dua. Coba tanya sama adik-adik. Mas, kalau ujian lebih suka pilihan gandanya 2 atau 5? Jujur Mas, 2, cerdas. 2, lebih kebenarannya kan lebih besar. Nek 5, berapa persentase kebenarannya? Cuma 20%. Islam hadir dengan hanya 2 pilihan. Kenapa ibu tambahkan pilihan ketiga? Tadi cuma tenang, senang, tiba-tiba ada muncul pilihan ketiga. Tenang, senang. Semua benar gitu Bu ya. Bapak Ibu, kita kalau setelah meninggal, yang kita harapkan itu bukan tenang Pak, tapi senang. Kenapa kok senang? Karena Bapak Ibu sudah tahulah, kita kan berharap setelah kita wafat, kita itu berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dimensi surga, hiasan-hiasan surga, fenomena surga, semuanya itu menghasilkan tenang apa senang Pak di surga? Loh, langsung bisa jawab bapak-bapak ini ya. Pokoknya di surga seneng tok Ustaz, seneng tok, kata bapak-bapak ini tadi bisa jawab. Pertanyaan saya Pak, sebutkan satu saja kesenangan di surga. Apa Pak? Apa Pak? Apa kira-kira Bu jawaban bapak-bapak? Di surga ada? Nah itu dia. Pokoknya loh, ibu-ibu juga di surga. Kalau kita lihat semua dalil-dalil tentang surga itu menghasilkan kesenangan. Telaga Kausar, minum susu sebebas-bebasnya, sekali minta langsung dapat. Semuanya membuat happy surga itu. Maka ketika kita wafat pun diminta sebenarnya dalam kondisi yang tenang, tapi puncaknya kita itu dalam kondisi yang senang. Namun ketika ada orang meninggal, antar anak gegeran, antar anak caci maki, antar anak saling sakit menyakiti. Apa yang dirasakan si ibu ketika di alam barzahnya, di alam kuburnya, di alam akhiratnya, melihat gara-gara kematiannya, gara-gara pulangnya, anak-anaknya malah semakin ribut. Apa yang dirasakan Bu? Tidak akan senang si ibu itu. Gara-gara kematianku, gara-gara aku pulang, kok malah anak-anakku ini rame. Contoh yang kedua, maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi lebih dekat dengan malaikat maut. Ibu kan, bapak kan setelah ini ketemu sama bapak ibunya panjenengan. Ngapunten, bapak badhe tanglet. Orang tua panjenengan teng pundi, Pak? Sudah pulang. Ya. Berarti bapak sebentar lagi ketemu sama orang tua panjenengan kan? Nah, ya. Panjenengan kangen kan sama orang tua? Kangen pasti. Kita yang usianya 40 tahun, yang orang tua sudah wafat, kita seharusnya kangen sama orang tua kita, bukan dengan anak kita. Kenapa? Karena namanya kangen itu lama enggak bertemu.
Ketika kita ingin pulang, namanya anak, itu kalau menemui orang tua istilahnya apa Pak? Pulang kan? Syawal, setelah Ramadan ada Syawal. Kita sebut dengan mudik. Siapa yang mendatangi siapa? Anak yang mendatangi orang tuanya. Itu kita sebut pulang. Kita ini anak, meskipun kita punya anak, kita akan mendatangi orang tua kita yang sudah lama nggak pernah ketemuin. Seharusnya kita kangen. Namun ketika kita pulang menemui orang tua kita melihat anak-anak kita tambah rame, konflik, problem, bahkan nih beritanya banyak lah tentunya kita temukan. Penyebab kematian seseorang menjadikan anak antar saudara kemudian saling bermusuhan. Maka apa yang kita rasakan? Nggak nyaman Bapak Ibu. Hilang kesenangan itu. Seharusnya kita pas pulangnya ini kita bisa husnul khotimah, kita bisa senang, banyak ibadah yang kita lakukan. Tapi gara-gara satu hal ini kita menjadi tidak tenang. Apa satu hal yang tidak kita lakukan? Tidak ada obrolan pulang. Saya tutup di sini. Gara-gara tidak ada obrolan pulang ini, pulangnya kita tidak menyenangkan Pak. Saya tutup dengan satu kisah ini. Tentunya ini kisahnya banyaklah terjadi. Seorang ibu meninggal jam 3 dini hari, sampai maghrib belum dimakamkan Bu. Menjelang maghrib belum dimakamkan. Tahu kenapa? Karena anaknya yang di luar negeri berpesan sama adik-adiknya, jangan makamkan ibu sebelum aku datang. Masalahnya Bapak Ibu, jam 3 dini hari, jam 3 dini hari sampai jam 17 belum dimakamkan. Berapa jam? 14 jam. Bayangkan. Gara-gara kakak yang pertama minta jangan makamkan ibu sebelum aku datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya teleponlah kakaknya itu. Mas, habis maghrib ini kita makamkan ibu. Mulai nada tinggi. Jangan Pak Ustadz, saya sudah mesenin adik saya. Jangan dimakamkan, tunggu saya. Saya bilang, nggak bisa Mas. Ini tetangga sudah nggak ada orang di rumah. Loh kan bener Pak, meninggal jam 3 dini hari. Kalau meninggalnya jam 3 sore, insya Allah jam 5 rumah duka masih rame kan? Pasti masih rame dengan tetangga-tetangga yang takziah. Lah ini mulai jam 3 dini hari loh Pak. Apa yang terjadi? Setelah maghrib kita berangkatkan, sebelum isya selesai, karena warga tinggal 3 atau 4 waktu itu. Karena sih ngusung gitu loh Pak. Ya mau jam 11 siapa tetangga mau bantu nunggu. Nanti aja jam 11. Loh dia flat jam 9 sampai Surabaya jam 11 malam. Loh kita mulai sudah nyiapin jam 3 dini hari. Nanti jam 11 suruh nganter. Ya kalau bahasanya tetangga fardu kifayah, fardu kifayah. Walau ada satu orang sudah fardu kifayah, ngantuk sudah capek. Ya nanti kalau nggak ada yang ngusung gimana? Akhirnya setelah maghrib saya antar, setelah itu selesai, apa yang terjadi? Jam 11 dia datang si kakak. Apa kondisi di rumah Bapak Ibu bisa ditebak? Rame. Si kakak memarahi habis-habisan adiknya. Adiknya juga membela diri. Dan tahu tidak Bapak Ibu, berapa lama konflik kakak adik ini? Hampir 1 minggu Bu. Hampir 1 minggu. Rame-ramean. Sampai akhirnya buka kisah-kisah yang lalu-lalu, macem-macem lah. Pertanyaan saya sederhana, kisah ini insya Allah banyak dimanapun ada. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang kita salahkan dari kisah ini? Nah, karena ibu tadi sudah ngasih pihak ketiga, C, saya kasih C sekarang ya. Nggak apa-apa lah, C lah. Yang kita salahkan siapa Pak? A, kakaknya. B, adiknya. C, ibunya. Ayo, siapa yang kita salahkan? Nanti D lah Ustaz. Ada pilihan gandanya D. Kalau saya menyalahkan adalah, ayo D, siapa disalahno? Nek anak-anak pasti nyalahno wong tua nih, gampangnya gitu ya. Yang saya salahkan adalah C Bu, Pak. Yang saya salahkan ibunya. Kenapa? Seharusnya ibunya punya kesempatan membincangkan kepulangannya, tapi tidak dibincangkan. Coba kalau ibunya ngomong gini, sebelum kematian. Ya memang kita tidak tahu kematian kapan, tapi minimal kita sudah bisa mempersiapkan sekarang. Apa kata ibu itu bilang? Nak,
Ibu kemarin ikut majelis tadabbur Qur'annya IKADI Kota Mojokerto. Ibu kok mendengar ada hadis yang menyampaikan gini, nanti kalau ada jenazah itu meninggal, jika jenazahnya itu baik, maka jenazahnya itu akan berteriak bahkan, Qadimuni, Qadimuni, ayo segerakan aku dibawa, masukkan aku ke kuburan, di situ banyak kenikmatan, ayo segerakan aku. Apa yang terjadi? Jika jenazahnya tidak baik, maka akan berucap, ya laitani, kenapa kau bawa aku? Sudah di sini saja aku nggak mau dimasukkan ke makam, ke kuburan. Dan tahu nggak nak, hadis itu ditutup dengan teriakan jenazah itu didengar semua makhluknya Allah kecuali manusia. Karena kalau manusia mendengar teriakan itu, semuanya akan pingsan. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Lalu ibu ini bilang, maka nak ibu pesen ya, nanti kalau suatu saat nih, misal saja suatu saat ibu wafat, gak usah enten-entenan, prioritaskan jenazah ibu saja. Nah, ketika ibunya sudah menyampaikan pesan dalam obrolan ini, adik-adiknya mendengar itu lalu bilang sama kakaknya, Mas, ini pesannya ibu. Sebenarnya sudah selesai Pak, karena ibunya sudah pernah berpesan. Karena tadi ibunya nggak sempat berpesan, terjadilah konflik di antara mereka. Maka bapak dan ibu obrolkan. Karena di dalam obrolan itu kita punya peran. Karena dalam obrolan itu kita punya peran membuat anak-anak kita menjadi anak yang baik meskipun kita sudah tidak ada saat itu. Itulah yang poin terakhir yang saya sebut dengan peran. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, jawabannya agak aneh. Siapa yang kamu sembah? Jawaban paling mudahnya siapa Pak? Allah kan? Allah. Tapi Allah dijawab oleh Nabi Yusuf dan saudaranya, urutan ketiga. Kalau ditanya, kamu ingin menyembah siapa? Aku ingin menyembah Allah. Selesai sebenarnya. Tapi kata Allah itu di urutan ketiga, Pak. Urutan yang pertama siapa? Kami akan menyembah yang ayah sembah. Ada ayah di sini. Yang kedua, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, baru Allah. Gampangnya gini, aku nyembah apa yang ayah sembah. Ada ayahnya dulu, Bu. Ya. Siapa yang ngasih peran mengenalkan Allah. Yang kedua, aku nyembah apa yang ayah dulu diajarkan oleh ayahnya ayah, diajarkan oleh ayahnya ayah, diajarkan oleh ayahnya ayah lagi. Baru aku nyembah Allah. Maka pesannya adalah orang tua masih punya kemampuan untuk memiliki peran meskipun sudah wafat. Kalau orang tua ngajak ngobrol tentang kepulangannya, ambil peran itu Bapak Ibu. Tidak akan pernah habis kalau memang kita mengajak ngobrol keluarga kita. Ini yang dapat kami sampaikan kebersamaan di pagi hari ini. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa membawa kita dalam kehidupan yang baik, yang tenang, dan di akhir hidup kita bisa senang. Benar kata Ibu. Untuk yang ini saya benarkan Bu. Tenang, senang. Iya, dibenarkan Pak. Ibu-ibu ini kalau nggak dibenarkan nanti panjang nanti urusan ya. Pokoknya kita benarkan ibu-ibu ya. Tenang dan senang. Tenang di kehidupan dunia, senang di kehidupan akhirat. Insya Allah qabul dan Allah jadikan kita bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil ibadah wa bi ni'matil hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi kalimati fi akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga seluruh keluarga kita dalam perlindungan Allah, sehat, afiat, taat dan manfaat serta selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.